Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya percaya setiap kita tetap ada dalam keberkatan Tuhan, sekalipun masih punya masalah, sekalipun masih ada badai hidup, sekalipun masih ada doa-doa yang belum dijawab sampai hari ini, kita tetap mau berkata Tuhan itu baik. Amin. Karena saya percaya Alkitab yang akan digenapi dalam kehidupan setiap kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya ada janji firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa setiap masalah, setiap pergumulan, setiap pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau hidup kita berdasarkan firman, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka kejiwaan kita tidak akan terganggu. Kenapa? Karena kita tahu ada janji Allah yang iya dan amin pasti terjadi dalam hidup kita. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena seperti yang Yesus katakan, kita manusia hidup bukan dari roti saja, bukan hanya dari makanan jasmani saja, tetapi juga dari setiap perkataan Allah, dari setiap firman yang diucapkan Allah kepada setiap kita manusia. Bagikan kembali renungan singkat ini, saudara, jika renungan ini memberkati saudara, sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tetapi juga boleh dinikmati oleh banyak orang, ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mau perkatakan hari ini menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami terus dibaharui oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini di sosial media kita, banyak kali masalah-masalah yang terjadi di jalanan, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan, gesekan satu dengan yang lain selalu diakhiri dengan kekerasan, ya, selalu diakhiri dengan amarah gitu, saudara. Padahal Alkitab jelas mencatat di dalam Amsal pasal 12 ayat Amsal 14 ayat 29. Kita lihat sama-sama. Orang yang sabar besar pengertiannya. Jadi orang bisa sabar, saudara dikasih dalam Tuhan, karena dia memiliki pengertian. Dan pengertian itu didapati oleh firman Tuhan, didapati dari firman Tuhan. Sehingga orang yang terus mengupgrade dirinya dengan firman, dia gak gampang kepancing emosi, saudara. Dia gak akan gampang dipengaruhi dengan keadaan situasional gitu, emosinya, no. Tapi dia tahu sebelum dia lakukan sesuatu, dia mikir. Karena itu firman Tuhan katakan orang sabar pengertiannya itu besar. Karena dia memiliki pengertian yang besar, maka dia bisa sabar. Tetapi dikatakan selanjutnya begini, tetapi siapa cepat marah, siapa tuh yang cepat marah? Membesarkan kebodohannya. Jadi orang yang cepat marah, saudara, apa-apa marah, kepancing marah, baru disenggol sedikit kepancing marah. Itu yang dibesarkan bukan kekuatannya, bukan pengertiannya, bukan hikmatnya, bukan kejagoannya, kegagahannya, no. Tetapi kebodohannya, Alkitab katakan. Jadi orang yang buru-buru marah oleh karena keadaan apapun, itu dia sedang membesarkan bukan kehebatannya. Kan ada orang ketika di jalan, ya kan, adu argumen kah, adu pendapat di tengah jalan, sudah dikasih ngomong karena serempetan lah, karena salah jalan lah, akhirnya dia menunjukkan kegagahannya. Oh, gue bisa nih, gue lebih berani nih dari lu. Itu bukan membesarkan kehebatannya, itu membesarkan kebodohannya, Alkitab katakan. Kenapa? Karena orang yang cepat marah itu kebodohannya yang besar gitu. Nah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, saudara, keadaan kalau kita lihat hari-hari ini banyak kali memancing emosi, banyak kali memancing amarah. Tetapi ingat kembali kepada firman Tuhan. Siapa lekas marah, siapa cepat marah, dia membesarkan kebodohannya. Saya mengerti, saudara, ada kalanya kita terbawa emosi gitu kan, terbawa suasana kan, sehingga akhirnya kita terpancing untuk actionnya adalah marah. Tapi please,
Kalau kita mau marah, kita bertindak, berpikir hati-hati gitu. Kalau saya marah, kira-kira dampaknya apa? Kalau saya marah, kira-kira perkataan saya menghancurkan orang lain nggak? Kalau saya marah, kira-kira dampaknya sampai ke bisa ditahan polisi nggak? Kan bisa ke saudara. Karena dia nggak mikir panjang, akhirnya dia lakukan sesuatu karena amarahnya menguasai dia. Tindakan bodohnya terlihat. Dia hancurin ini, hancurin itu. Akhirnya ujung-ujungnya ada kekerasan. Akhirnya berlawanan dengan hukum. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun keadaan kalau kita lihat hari-hari ini semua diselesaikan dengan amarah, tetapi ingatlah engkau warga kerajaan sorga, kita anak-anak Tuhan, tidak serta-merta karena keadaan, situasi, tekanan, lalu kita terpancing untuk melahirkan sebuah amarah. No, kita ingat keberadaan kita adalah untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Karena itu pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lekas-lekas marah. Sekalipun ada alasan, ya kan, karena seringkali orang selalu membela dirinya, tapi kan karena dia begini, tapi kan karena dia no. Alkitab bilang orang cepat marah membesarkan kebodohannya. Dalam Amsal 20 ayat 3 juga bilang begini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Jadi orang yang menjauhi perbantahan bukan penakut, saudara. Orang yang menjauhi perbantahan itu terhormat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang terhormat. Amin. Orang yang Alkitab katakan seorang yang terhormat adalah seorang yang menjauhi perbantahan. Jadi kalau ada perbantahan, saudara mundur aja. Kita mundur bukan karena takut, kita mundur karena kita terhormat. Oh, haleluya ya. Tetapi Alkitab katakan selanjutnya, setiap orang bodoh lagi-lagi membiarkan amarahnya meledak. Wah, saudara, kita bodoh atau terhormat? Itu keputusan kita. Dan semua berdasarkan sikapmu, berdasarkan perilakumu. Karena itu hari ini dalam renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, engkau seorang suami kah, engkau seorang istri, engkau seorang orang tua, orang muda, anak-anak, engkau seorang pekerja, engkau seorang pebisnis, perhatikan hidupmu. Sekalipun keadaan memancing saudara dan saya marah, tapi kembali lagi ke firman Tuhan. Orang marah itu tidak menunjukkan apa-apa selain kebodohannya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu, kami berterima kasih. Tuhan tolong kami, Tuhan perbaiki hidup kami, karena kami percaya firman Tuhan yang kami dengar setiap hari terus membaharui karakter kami, sehingga kami terus diubahkan, kami terus dipulihkan, kami terus mengalami kuasa Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin bersih di hadapan Tuhan. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami memiliki hati yang diubahkan. Kami adalah orang terhormat ketika kami menjauhi perbantahan. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah dimanapun kami berada, kami diingatkan firman Tuhan yang harus kami lakukan. Bukan melayani emosi kami, amarah kami ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap pergumulan umatmu masing-masing. Mereka yang sedang berjuang mengalahkan emosional mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang berjuang mengalahkan keinginan daging, Tuhan Allah Roh Kudus tolong mereka di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Terhormat seorang jika dia menjauhi perbantahan. Tapi orang yang amarahnya meledak adalah orang yang bodoh, dan orang yang cepat marah itu membesarkan kebodohannya. Jangan lekas-lekas marah. Tuhan memberkati kita.